Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Meliana Ridwan akan memaparkan koneksi antar materi pada topik 3 mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen dengan judul topik yaitu kesesuaian perencanaan dan asesmen dengan pendekatan teaching at the right level. Penjelasan pertama mengenai pengertian pendekatan teaching at the right level. Pendekatan teaching at the right level adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik secara individual. Pendekatan ini didasarkan pada teori bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi kemampuan, minat, maupun gaya belajar. Penjelasan selanjutnya mengenai teori karakteristik peserta didik. Pada penjelasan ini saya mengambil 3 contoh teori karakteristik peserta didik yaitu teori diferensiasi individual, teori perkembangan kognitif, dan teori gaya belajar. Pertama, teori diferensiasi individual. Menurut Alfred Adler, tokoh psikologi individual menganggap kepribadian terbentuk oleh self-kreatif sebagai sarana yang mengolah fakta-fakta dan mentransformasikannya menjadi sebuah kepribadian yang personal dan unik. Teori ini menyatakan bahwa setiap peserta didik memiliki perbedaan individual, baik dari segi kemampuan, minat, maupun gaya belajar. Perbedaan ini perlu dipertimbangkan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kedua, teori perkembangan kognitif. Menurut Piaget, 1954, menjelaskan bahwa perkembangan kognitif peserta didik berlangsung secara bertahap, mulai dari tahap sensori motor, praoperasional, operasional konkret, hingga operasional format. Perbedaan ini perlu dipertimbangkan dalam menyusun asesmen dan rancangan kegiatan pembelajaran. 3. Teori gaya belajar. Menurut DePorter dan Hernacki, 2013, gaya belajar dikategorikan menjadi 3, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Perbedaan ini perlu dipertimbangkan dalam menyusun asesmen dan rancangan kegiatan pembelajaran. Penjelasan selanjutnya mengenai implementasi pendekatan teaching at the right level dengan mempertimbangkan teori karakteristik peserta didik. Pertama, peserta didik dengan kemampuan di atas rata-rata. Peserta didik dengan kemampuan yang tinggi dapat diberikan materi yang lebih menantang dan kompleks yang mengarah pada berpikir tingkat tinggi. HOTS, guru juga dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, problem solving. Kedua, peserta didik dengan kemampuan di bawah rata-rata. Peserta didik dengan kemampuan rendah dapat diberikan materi yang lebih sederhana dan bertahap. Guru dapat memberikan bimbingan dan pendampingan secara intensif kepada peserta didik. Ketiga, peserta didik dengan minat pada bidang tertentu. Peserta didik dengan minat pada bidang tertentu dapat diberikan materi yang berkaitan dengan minatnya. Guru juga dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan melalui penugasan dalam bentuk proyek yang dapat menghasilkan produk hasil kreativitas peserta didik. Penjelasan selanjutnya implementasi pendekatan TERL dengan mempertimbangkan teori belajar peserta didik. Pertama, peserta didik dengan gaya belajar visual. Peserta didik dengan gaya belajar visual dapat diberikan penjelasan materi yang dikemas dalam bentuk gambar, diagram, atau video. Guru juga dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggambar atau membuat peta konsep, mind map, berdasarkan pemahamannya terkait materi yang telah diajarkan. Kedua, peserta didik dengan gaya belajar auditori. Peserta didik dengan gaya belajar auditori dapat diberikan penjelasan materi yang dikemas dalam bentuk lisan, melakukan kegiatan diskusi dan presentasi. Guru juga dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau melakukan tanya jawab. Ketiga, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik dapat diberikan penjelasan materi yang dikemas dalam bentuk aktivitas praktik atau hands-on. Guru juga dapat memberikan pembelajaran dengan metode demonstrasi atau simulasi. Terakhir yaitu kesimpulan. Mempelajari pendekatan TERL yang disesuaikan dengan peserta didik berdasarkan teori karakteristiknya akan memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran, menentukan bukti penilaian, asesmen, serta menyusun dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tujuan dari penerapan pendekatan TERL ini adalah untuk mewadahi,
membimbing, menuntun serta mengajar peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan mereka yang berbeda-beda. Itulah pemaparan mengenai koneksi antar materi topik 3 dengan pembahasan pendekatan teaching at the right level dan implementasinya dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Untuk kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.